Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam pembelajaran sejarah Indonesia, khususnya pada kelas 10. Kita akan membahas mengenai pengertian sejarah. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa materi yang akan kita bahas terkait sejarah dalam pandangan berbagai macam bahasa, dan sejarah dalam pandangan berbagai macam tokoh. Oke, kita mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Setelah kita selesai berdoa, mari kita fokus terhadap pelajaran kita, yang pada kesempatan kali ini pokok bahasan kita adalah mengenai pengertian sejarah. Kata sejarah diambil dari bahasa Melayu, yaitu syajarah. Yang bahasa Melayu itu, pengambilan kata syajarah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syajarotun. Syajarotun itu sendiri di dalam bahasa Arab berarti pohon. Sedangkan sejarah dalam bahasa Arab itu sendiri disebut sebagai tarikh. Kata syajarotun diserap dari bahasa Melayu. Kemudian, dalam bahasa Yunani, kata sejarah disebut historia, yang berarti menulis. Aristoteles memberi pengertian historia adalah suatu telaah sistematis yang berkaitan dengan manusia secara kronologis. Dalam bahasa Jerman, kata sejarah disebut Geschichte, yang artinya sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Sedangkan dalam bahasa Belanda, kata sejarah disebut sebagai geschiedenis, yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Mari kita simak pengertian sejarah oleh beberapa tokoh. Tokoh yang pertama adalah Herodotus. Herodotus adalah tokoh sejarah yang berasal dari Yunani. Bukunya berjudul The Histories. Buku yang ditulis oleh Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Buku ini menjadi sumber yang sangat penting bagi pengetahuan dunia kuno. Herodotus dinobatkan menjadi bapak sejarah karena di dalam pengertiannya sejarah, beliau telah mengumpulkan bahan-bahan yang secara sistematis dan tidak mencampur adukkan dengan hal-hal yang bersifat mistis. Dalam buku ini, Herodotus menciptakan revolusi dalam pencatatan fakta sejarah yang berbeda dengan pencatatan sejarah oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Herodotus memberikan sebuah pengertian bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Bagaimana penjelasannya? Dari pengertian atas, Herodotus telah memotret berbagai macam tragedi tentang eksistensi tokoh yang juga diartikan banyak hal, yaitu bisa seorang pemimpin, seorang ulama, seorang guru bangsa, seorang pahlawan-pahlawan yang kemudian mereka memiliki karya yang kemudian mati dan tinggal kenangan saja. Potret tragedi selanjutnya yaitu masyarakat atau kumpulan manusia. Kita mengenal masyarakat di bawah kepemimpinan Fir'aun dan masyarakat di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Kini mereka tinggal sejarah saja. Merujuk kepada pengertian Herodotus yang menyampaikan bahwa sejarah bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Hal itu tercermin dari cerita yang disampaikan oleh Herodotus, seperti halnya Fir'aun yang telah mencapai puncak kejayaan pada masa kehidupan Nabi Musa, namun pada saat ini telah bergerak ke arah bawah dan tinggal kenangan saja. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi.
sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah, atau dapat diartikan pendahuluan atau pengantar. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia dan peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Teori yang dibuat oleh Ibnu Khaldun ini dipengaruhi oleh perjalanan hidupnya di dalam pengembaraan di berbagai daerah. Ibnu Khaldun tidak memandang sejarah sebagai peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau saja, tetapi memandang juga dalam pandangan secara filsafat. Dan pandangan inilah yang digunakan untuk mengetahui sebab akibat yang menggerakkan suatu peristiwa sejarah. Tokoh kita yang ketiga adalah WJS Purwodarminto, atau nama lengkapnya adalah Wilfidrus Josephus Sabardija Purwodarminto. Beliau dilahirkan 12 September 1904, merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia, tokoh ahli perkamusan, dan penulis kamus-kamus bahasa Indonesia, Jawa, dan Kawi. Ia menggunakan nama samaran Ali Rabas, Semplak, atau Sabarija. Di dalam pengertian Purwodarminto, sejarah dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, sejarah adalah kesusastraan lama, silsilah, dan asal-usul. Yang kedua, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, sejarah adalah ilmu pengetahuan tentang masa lampau. Adapun yang dimaksud dengan kesusastraan lama, yaitu seperti syair, pantun, mantra, atau seleko, atau yang dimaksud adalah puisi Melayu klasik, atau juga gurindam, bidal. Bidal adalah peribahasa atau pepatah yang mengandung nasihat, peringatan, sindiran, dan sebagainya. Yang keempat adalah Sartono Kartodirjo. Beliau membagi pengertian sejarah menjadi 2, yaitu pengertian secara subjektif dan pengertian secara objektif. Sejarah dalam arti subjektif merupakan konstruksi dari bangunan yang disusun penulis sebagai uraian atau cerita yang mencakup fakta-fakta yang dirangkai untuk menggambarkan gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Sedangkan sejarah dalam arti objektif menurut pada kejadian dan peristiwa, yaitu proses sejarah dalam aktualitasnya yang peristiwanya itu bisa terulang. Lebih lanjut, menurut Sartono Kartodirjo, pengertian dalam arti subjektif. Karena pengetahuan maupun gambaran sejarah adalah hasil penggambaran atau rekonstruksi dari pengarang, otomatis akan memuat sifat-sifat, gaya bahasa, struktur pemikiran, pandangan dari pengarang tersebut. Sehingga bisa saja di dalam penulisan sejarah ada unsur-unsur yang sebetulnya tidak terjadi, namun dimasukkan untuk kepentingan tertentu. Sejarah dalam arti objektif, yaitu pengetahuan seorang sejarawan untuk mengenal jelas mengenai struktur kebudayaan sosial manusia yang akan ditelitinya secara komprehensif dan tidak dikurangi. Berikutnya adalah sejarah menurut pengertian Taufik Abdullah. Taufik Abdullah adalah seorang sejarawan dengan gelar Tuanku Pujangga Diraja. Beliau adalah sejarawan Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai ketua LIPI masa periode 2020 hingga 2002. Taufik Abdullah mengartikan bahwa sejarah adalah tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Taufik Abdullah juga mengatakan bahwa sejarah itu memuat-muat hal, di antaranya jenis sejarah ideologis
yaitu penulisan yang bertitik tolak pada pencarian arti subjektif dari peristiwa sejarah. Masa lampau dipelajari bukan demi pengetahuan masa lampau, tetapi masa lampau demi pengetahuan masa kini. Kemudian, tokoh berikutnya adalah Muhammad Ali. Muhammad Ali adalah seorang sejarawan di awal kemerdekaan yang namanya juga dikenal pada masa awal kemerdekaannya. Walaupun tidak dikenal dan tidak setenar Sartono Kartodirjo, Muhammad Yamin, atau Suryono Sukamto, tapi karya-karya Muhammad Ali begitu dikenal, yang disebut atau yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Beliau Muhammad Ali menyatakan bahwa kata sejarah mengandung arti sebagai berikut, yaitu sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita, cerita tentang perubahan, kejadian-kejadian yang merupakan realitas, serta ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan, kejadian, dan peristiwa yang merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Tokoh berikutnya adalah Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo merupakan seorang budayawan, sastrawan, dan sejarawan dari Indonesia yang mengajar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, dan beliau menjadi guru besar di sana. Kunto Wijoyo mengatakan bahwa sejarah menyuguhkan fakta secara diakronis, ideografis, unik, dan empiris. Diakronik adalah berpikir kronologis atau urutan dalam menganalisis sesuatu. Kronologis adalah catatan-catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, dapat membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda yang terkait peristiwanya. Sejarah dalam ilmu diakronis mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada suatu tempat tertentu dalam urutan kejadiannya. Adapun yang dimaksud dengan ideografis adalah konsep sejarah yang berarti sifat menggambarkan, menceritakan, memaparkan, melukiskan sesuatu atau peristiwa yang sangat jelas atau sedetail mungkin agar diperoleh gambaran pemahaman atas makna peristiwa tersebut. Yang kedelapan, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, serta budayawan, sekaligus ahli hukum yang dihormati sebagai pahlawan nasional. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Muhammad Yamin mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran tentang kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan, bahan-bahan tulisan, atau tanda-tanda yang lain. Demikian para siswa, dari 8 tokoh yang telah kita sampaikan, kita dapat memaknai mengenai sejarah, berbagai macam tafsiran mengenai sejarah, dan tentunya akan bermanfaat bagi kita untuk mempelajari sejarah. Berikutnya, di dalam pembelajaran ini, kita mengambil sebuah kesimpulan untuk memaknai profil pelajar Pancasila, yaitu sebuah profil yang idealis di dalam pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, yang diharapkan bahwa pelajar Pancasila mampu secara objektif
memproses informasi kualitatif maupun kuantitatif yang bisa dibangun untuk mengaitkan antara informasi, kemudian menganalisis informasi apakah benar, kemudian mengevaluasinya dan menyimpulkannya. Itulah yang tergambar di dalam tafsiran-tafsiran para tokoh, di mana para tokoh menganalisis berbagai macam informasi, kemudian mengevaluasi dan menyimpulkan menjadi sebuah pengertian. Bagi kita yang hidup pada masa sekarang, bernalar kritis sangat perlu, terutama untuk hal-hal yang sifatnya mengantisipasi informasi-informasi yang tidak benar, seperti informasi-informasi hoax. Demikian para siswa, pembelajaran sejarah pada kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu kembali pada pokok bahasan yang lain. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.